Baik teman-teman, di sini hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan mindset trading. Jadi pertama, mungkin trading itu sejatinya adalah ketenangan, fokus, mengolah rasa dan pikiran. Jadi ada beberapa poin yang harus kita ingat jika kita memulai trading. Yang harus diingat adalah manajemen risiko. Jadi bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan dari trading, tapi seberapa sedikit yang kamu relakan saat kalah atau loss. Kedua, emosi yang tidak kita sadari sering membuat keputusan kita dalam bertrading jadi tidak sinkron antara otak dan logika. Itu emosi. Pertama, perang antara otak versus logika. Terus tanpa disadari, saat harga berlawanan, otak menganggapnya sebagai ancaman. Ini memicu fight or flight. Saya jelaskan untuk fightnya. Fight itu adalah revenge trading. Jadi seolah-olah kita seperti balas dendam, tidak terima kekalahan, lalu langsung entry lagi dengan lot besar untuk membalas pasar. Flight itu kurang lebihnya hampir sama dengan panic selling. Anda menutup terlalu dini karena rasa takut mendalam, padahal analisa teknikal kita belum terpatahkan. Itu. Jadi santai, kita tunggu dulu sampai selesai. Waktu bisa kemungkinan berubah di situ. Terus ada bias yang mengintai, biasanya saya sebut. Ada emosi yang menyamar sebagai firasat. Firasat itu bisa menjadi firasat baik, firasat buruk. Akhirnya kita menebak-nebak tanpa analisa yang kuat. Akhirnya jadi kita hanya menebak market pasar. Jadi mengabaikan analisa. Jadi ketiganya adalah harapan, hope. Itu bisa menjadi sebagai jebakan karena harapan sering dianggap positif, tapi dalam trading berharap harga langsung berbalik arah adalah sama dengan emosi mulai mengambil alih. Ya teman-teman, begitu Anda masuk dalam jebakan tersebut, sebenarnya Anda sudah berhenti menjadi trader saat itu dan Anda mulai menjadi penjudi. Begitulah sistem berjalan. Oke ya, jadi harus diingat, trader tidak boleh kalah oleh market. Jadi market itu sebetulnya netral. Ia hanya bergerak naik, buy, turun, sell, atau menyamping, sideways, istilahnya kita sebut dalam trading. Sebuah pergerakan ini bisa menjadi bencana atau loss, atau peluang malah jadi profit gitu, tergantung reaksi kita menghadapinya. Jadi ada tiga bentuk yang saya sebutkan di sini. Ada tiga bentuk reaksi. Tiga bentuk reaksinya adalah reaksi terhadap kesalahan, revenge reaction. Pasar tidak peduli jika kamu salah posisi, namun reaksi tidak terima membuat trader melakukan revenge trading dengan lot besar untuk membalas dendam. Di sini trader dikalahkan oleh harga. Di sini trader bukan dikalahkan oleh harga, tapi dikalahkan oleh egonya sendiri. Kedua, reaksi terhadap ketidakpastian. Bahasa ininya free reaction. Saat harga mendekati area stop loss, otak mengirim sinyal panik. Kita akan bereaksi otomatis, menggeser stop loss lebih jauh, atau justru posisi langsung terlalu dini sebelum target tercapai, karena kita merasa takut rugi. Kalau dibahasakan secara ininya adalah itu loss aversion. Oke, yang ketiga, reaksi terhadap kemenangan. Saya sebutnya greed reaction. Setelah menang beruntun, muncul reaksi seperti kita ini jago, sakit, keserakahan itu sudah mulai timbul. Keserakahan biasanya trader mulai mengabaikan aturan secara
standar prosedurnya, merasa pasar bisa ditebak, lalu memperbesar resiko secara brutal ugal-ugalan. Nah, ini adalah jebakan. Jadi setiap kali rugi besar gitu, seperti yang ada quote dari trader legendaris H.C. Kota, everybody get what they want of the market. Jika seseorang tidak sadar ingin mencari sensasi atau drama, reaksinya akan menuntunnya pada kekalahan. Jadi kesimpulannya adalah market hanya menyediakan data. Kekalahan terjadi ketika data tersebut diproses menjadi emosi yang meledak-ledak, bukan menjadi eksekusi yang disiplin. Jadi pengen cepat-cepat entry, overtrade dah, tidak sabaran lah, sulit menerima kekalahan. Itu adalah, saya sebutnya, 4 pilar kehancuran. Ini bagi hampir semua trader secara psikologis, ini bukan sekedar masalah teknis, tapi masalah regulasi emosi. Terburu-buru entry dipicu oleh rasa takut ketinggalan momen, fear of missing out. Otak kita secara alami membenci ketertinggalan, tapi kita harus sadari di situ. Kita harus sadari kalau terburu-buru justru kita yang akan kalah oleh market. Pasar itu sebetulnya akan selalu ada, peluang tidak terbatas. Jadi jangan buka posisi sebelum analisa kamu benar-benar memenuhi syarat. Misal sudah di area SNR, sudah ada candle-candle yang terkonfirmasi dan RSI yang mendukung. Jika kurang satu syarat, harusnya jangan sentuh tombol buy atau sell itu. Begitu ya teman-teman. Overtrade sering terjadi karena kita juga merasa harus selalu melakukan sesuatu agar bisa cuan, pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet, itu berlebihan lah bahasanya. Padahal dalam trading, menunggu itu adalah bagian dari pekerjaan. Semakin sering kamu entry tanpa alasan kuat, semakin besar biaya komisi saldo kamu, semakin tinggi probabilitas untuk melakukan kesalahan itu terjadi. Jadi solusinya, pertama, batasi jumlah trading harian. Misalkan dalam satu hari trading maksimal 3 kali open posisi. Contoh, pagi 1 kali entry, siang 1 kali, malam 1 kali. Sudahi, Bang. Jadi sudahi, lalu persiapkan lagi untuk besok harinya. Besok hari pikiran fresh dan segar. Jadi jangan over gitu. Lalu akan menimbulkan ketidaksabaran. Ketidaksabaran biasanya muncul karena 2 hal. Pertama, ingin cepat kaya atau takut rugi sedikit gitu. Jadi padahal dalam trading itu sebetulnya bersabar, menganalisa dengan baik, analisa teknikal kita, disiplin analisa, itu akan membuat kita lebih berharga. Jadi trading yang bagus itu sebetulnya membosankan. Jika kamu justru merasa sangat bersemangat atau tegang saat entry, berarti sedang berjudi. Jadi mengabaikan analisa, overtrade, tidak sabaran, sulit menerima loss, itu adalah masalah ego, bukan masalah angka. Secara insting, otak manusia menganggap rugi sebagai kekalahan harga diri. Padahal dalam trading, loss itu biasa. Bisa dianalogikan seperti contohnya biaya sewa atau biaya operasional bisnis tersebut.
Jadi lebih baiknya sih fokus, coba ubah cara berpikir kita, ubah definisi menang. Tenang, berarti kita mengikuti rencana trading, mengikuti aturan-aturan analisa dengan tepat. Kalah berarti kita melanggar rencana trading, mengabaikan aturan-aturan. Gunakan juga risiko manajemen. Alasan tidak menerima loss adalah karena mungkin nominal yang dipertaruhkan terlalu besar bagi mental. Jadi kalah dengan nominal yang kecil dulu. Ada batas minimumnya. Terus pahami juga hukum probabilitas. Trader profesional berpikir dalam cyber trading. Misal, kita batasi nominal trading yang kita pertaruhkan. Profit 1 kali, entry pagi hari, sudahi. Itu sudah berapa? Dapat berapa? Profit 1 kali entry, sudahi, Bang. Loss 1 kali malam, sudahi. Jadi nggak perlu lah sebetulnya kita langsung membalas market ya kalau bisa ya. Terus teknik sebelum transaksi. Intinya teknik sebelum transaksi itu intinya harus sudah siap menerima kekalahan, apalagi menerima profit ya. Jadi market adalah grafik dari emosi manusia. Setiap candlestick yang kamu lihat adalah hasil pertarungan antara keserakahan, greed, ketakutan, fear, dan harapan dari jutaan orang seluruh dunia. Market sebagai cerminan diri. Market tidak punya perasaan, dan pintar pula memancing perasaan. Jika kamu punya sifat tidak sabaran, market akan menghukum. Begitu, menghukum dengan kekalahan. Pikiran-pikiran yang sudah kabur lah istilahnya. Sudah tidak jernih lagi pikiran. Pertempuran massal versus individu. Pertarungan melawan psikologi massa. Begini menurut teori Dow atau siklus pasar Dow, menunjukkan bagaimana uang pintar atau smart money memanfaatkan emosi trader yang panik atau terlalu antusias untuk menciptakan likuiditas. 3. Menjadi masalah buat trader. Trading itu bisa menjadi masalah buat trader itu sendiri. Karena sudah profit, kita merasa hebat, jenius, dan bahagia. Kita euforianya berlebihan. Sudah kita merasa ini trading lagi, trading kembali, tidak. Jadi mengabaikan aturan-aturan yang sudah disepakati pada hadangan ini. Nah, itu jadi karena loss, merasa gagal, merasa bodoh, merasa depresi. Itu adalah jebakan. Jadi market itu adalah grafik dari emosi manusia. Terus market pun arena yang tanpa batas. Trading memberikan kebebasan total, kebebasan tanpa disiplin internal. Kebebasan tanpa disiplin internal adalah resepnya bencana. Nah itu makanya kita harus berdisiplin dalam bertrading. Kita harus komitmen dengan diri sendiri. Bagaimana kita menjalankan trading itu kembali lagi ke diri kita sendiri sebagai trader. Jadi saya harapkan teman-teman kita sama-sama belajar berdisiplin. Yang poin-poinnya adalah kita mengikuti aturan-aturan di diri kita sendiri. Intinya kita disiplin. Mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi ini saya sharing saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi saja, Bang. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, inspirasi juga
kepada teman-teman abang-abang semua. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Selamat siang.